Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Iya. Beliau berbicara tentang fadlut tauhid. Wa ma yukaffiru minad dunub. Keutamaan tauhid dan pengguguran tauhid itu terhadap dosa-dosa. Iya. Ma di situ kalau bahasa Arab itu bisa mausula, bisa bermakna isim mausul, dan bisa ma-nya itu masdariyah. Iya, masdariyah. Jadi kalau mausul cara menerjemahkannya begini. Bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru bihi minad dunub, maksudnya walladhi yukaffiruhu minad dunub, maksudnya begitu kalau dia mausulah. Jadi artikan bab keutamaan tauhid dan yang digugurkannya dari dosa-dosa. Iya, yang digugurkannya dari dosa-dosa, dosa-dosa yang dapat digugurkan. Baik, ini makna yang pertama. Bisa manya masdariyah, apa manya mausulah. Yang kedua manya bisa masdariyah. Nah, jadi kalau dia masdariyah ditakwil dengan masdar. Jadi babu fadli tauhid wa takfirihi ad-dunubah. Begitu. Bab fadli tauhid wa takfirihi lid-dunub. Bab keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Nah, kalau dia bermakna masdar itu lebih lengkap dan lebih sempurna. Sebab kalau maknanya mausul, bab tauhid dan dosa-dosa yang dapat digugurkan, ini terkesan berarti yang digugurkan ada sebagian dosa, sebagian yang lain tidak digugurkan. Padahal tidak seperti itu. Tauhid bisa menggugurkan seluruh dosa. Iya, bisa menggugurkan seluruh dosa. Nah, karena itu kalau dibaca dengan bacaan yang kedua dengan makna masdariyah, itu lebih lengkap dan lebih sempurna. Iya. Jadi bab tentang keutamaan tauhid dan pengguguran tauhid itu terhadap dosa-dosa. Pengguguran tauhid tersebut terhadap dosa-dosa. Baik. Jadi dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dan ini sangat munasib sekali. Bab ini dijelaskan oleh penulis di sini. Setelah di awal kitab beliau terangkan tentang wajibnya tauhid. Dan beliau terangkan di awal kitab apa makna dari tauhid itu. Iya. Jadi seorang ketika sudah mengetahui agungnya tauhid ini, besarnya pembahasan tauhid dan bagaimana wajibnya, maka jiwanya itu ingin mengetahui tentang bagaimana keutamaan dan kebaikan dari tauhid tersebut. Maka beliau pun menyebutkan di sini bab terkait dengan fadlut tauhid, keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Iya. Dan ini metodologi penulis rahimahullah di dalam menyusun bukunya. Ini adalah metodologi yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu itu diterangkan dulu hukumnya apa, diterangkan hakikatnya, baru setelah itu diterangkan tentang apa, keutamaannya. Ya, jadi kalau kita berbicara keutamaan, tidak tahu hakikatnya apa, ini namanya hal yang tidak jelas. Iya. Seperti di masa sekarang ini. Dan ini kekeliruan banyak dari manusia.
ingin dia terangkan tentang Islam. Iya. Dia hanya masuk menjelaskan tentang Islam, bagaimana keutamaannya, kebagusannya, kebaikannya. Dia tidak memberikan definisi jelas tentang Islam tersebut. Tentang Islam tersebut. Akhirnya terlahirlah berbagai kekeliruan di dalam hal tersebut. Dan kadang seorang itu berjelek sangka terhadap Islam disebabkan karena perbuatan sebagian manusia. Dia ingin menafsirkan tentang keutamaan Islam dari pikirannya sendiri. Dan dia tidak menjelaskan apa hakikat dari Islam tersebut. Yang seharusnya dia terangkan Islam itu apa, hakikatnya bagaimana, dan bagaimana kewajiban memeluk Islam. Islam yang dipeluk itu kayak bagaimana? Iya. Nah, setelah jelas baru dia terangkan tentang keutamaannya. Nah, itu baru mencocoki. Tapi kalau dia hanya berbicara keutamaan, dia mungkin akan menjelaskan keutamaan dari dirinya sendiri, apa yang dia pahami. Iya. Oh, Islam itu bagus. Kamu beragama, ya. Kamu beragama, berbuat kekafiran, ya itu tidak dilarang. Kita tidak menegurnya. Ya, Islam itu bagus. Kamu mengadakan hari raya, kami juga memberikan salam hari raya untuk kamu. Ya, ini kan dia tafsirkan dengan penafsirannya sendiri. Dia bawa keutamaan dari apa? Dari kepalanya sendiri. Dia tidak tafsirkan apa Islam itu. Iya. Kalau dia jelaskan apa hakikat dari Islam yang merupakan penghambaan kepada Allah dengan memurnikan tauhid kepadanya, terikat dengan ketaatan dan berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dia tegaskan di dalam hal tersebut, maka akan jelas apa itu Islam. Iya. Nah, baru setelah itu dia terangkan keutamaan dari Islam. Nah, ini akan indah masuk di hati manusia sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Karena itu di pembahasan puasa disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil dengan seruan apa? Keimanan. Langsung dipanggil dengan panggilan keimanan. Kutiba alaikumus syiyam. Jadi panggilan keimanan ini konsekuensi itu keimanannya. Kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Tidak ada yang lain disebutkan. Kewajiban berpuasa dulu. Bahwa puasa itu wajib. Iya. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Diterangkan kewajiban puasa. Setelah itu baru diringankan, diberi hiburan. Seorang kalau dikatakan wajib, mungkin dia merasa berat. Maka dihibur. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian diwajibkan, merasa berat dengan kewajiban, umat-umat sebelum kalian juga sudah ada kewajiban puasa. Iya, sudah ada kewajiban puasa. Ini bukan kewajiban bagi kalian saja umat Islam. Nah, ini kan hiburan namanya. Di akhirnya baru disebutkan keutamaan. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Keutamaan datang belakangan. Keutamaan datang belakangan. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya tentang wudu, ya, beliau meminta supaya didatangkan air. Lalu beliau memperagakan cara wudu dari mencuci tangan sampai mencuci kaki. Kemudian beliau berkata, hadal wudu, inilah wudu. Man tawadda'a nahwa wudu'i hada,
thumma shalla raka'ataini la yuhaddits fihi ma nafsah, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, dia tidak bisikkan sesuatu di dalam dirinya, maka Allah akan ampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Jelas ya? Jadi subhanallah, dijelaskan dulu wuduknya bagaimana, diterangkan dulu syariatnya. Baru setelah itu diterangkan keutamaannya. Baru diterangkan keutamaannya. Ya. Kalau dia kerjanya hanya mengajarkan fadail a'mal saja, keutamaan amalan, keutamaan solat, keutamaan ini, solatnya saja dia tidak tahu bagaimana cara solat. Dia terangkan keutamaan Islam, dia tidak tahu Islam itu bagaimana. Iya. Maka ini bukan hal yang sejalan dengan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi penulis di sini sangat detail sekali di dalam membangun pembahasan-pembahasan di buku ini. Jadi beliau masuk menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya, kemudian yang kedua beliau juga akan menerangkan bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Baik, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan sebuah ayat dan menyebutkan 4 hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat beliau berkata wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Iya. Baik. Jadi di sini katakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman maksudnya orang-orang yang bertauhid, yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur, tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman itu akar maknanya di dalam bahasa adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu kezaliman namanya. Ya, kalau dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu disebut sebagai apa? Sebagai kezaliman. Dan kezaliman di dalam makna umumnya, kezaliman di dalam makna umumnya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi 3 kezaliman itu. Yang pertama ada namanya dzulmun la yughfaru, kezaliman yang tidak diampuni. Dan yang kedua ada namanya dzulmun yughfaru, kezaliman yang diampuni. Dan yang ketiga ada namanya dzulmun la yutraku, kezaliman yang tidak ditinggalkan, tapi akan diperhitungkan dan dihisab. Ini 3 jenis kezaliman. Adapun kezaliman yang pertama, dzulmun la yughfaru, kezaliman yang tidak diampuni, itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Ya, dan mana tidak diampuni, maksudnya tidak diampuni kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya. Iya. Adapun kalau dia bertobat dari kesyirikannya, Allah mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa apa? Dosa kesyirikan. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah ya hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi semua dosa diampuni kalau seorang bertobat darinya. Maka mana kezaliman tidak diampuni, kesyirikan, kezaliman yang tidak diampuni, ini artinya kalau dia mati dalam keadaan apa? Tidak bertobat dari kesyirikannya. Ini sama dengan ayat Al-Quran ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu artinya tidak diampuni ya. Dan diampuni bagi siapa yang dikehendaki, itu artinya terkait dengan orang yang meninggal dan dia belum bertobat dari dosanya. Jadi kalau pelaku kesyirikan meninggal belum bertobat dari syiriknya, syiriknya tidak diampuni. Pelaku maksiat dia meninggal belum bertobat dari maksiatnya, maka maksiatnya Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kalau Allah berkehendak dia diampuni. Tapi siapa yang bertobat dari dosa, syirik maupun selain kesyirikan, sebelum dia meninggal, maka Allah menerima taubat hamba. Baik, begitu cara memahami ayat-ayat ya. Kezaliman yang kedua, namanya kezaliman yang bisa diampuni. Kezaliman yang bisa diampuni. Ya, inilah kezaliman antara hamba dengan Rabb-nya. Antara hamba dengan Allah. Dia berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan selain daripada kesyirikan. Selain daripada kesyirikan. Dia diperintah menyambung silaturahmi tapi dia putus silaturahminya. Ya. Dia misalnya meminum khamar, dia berzina. Ini kan dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga ada namanya dzulmun la yutraku. Kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Apa artinya tidak akan ditinggalkan? Akan dihisab dan diperhitungkan. Inilah kezaliman antara sesama makhluk. Kezaliman antara sesama makhluk. Jadi secara umum kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu kezaliman. Iya. Tapi di ayat di sini dikatakan walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Iya. Dengan kezaliman. Nah, kezaliman di sini itu ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kezaliman yang dimaksud adalah apa? Adalah kesyirikan. Karena itu di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ketika ayat ini turun, ya, maka itu menjadi berat terhadap para sahabat. Para sahabat berkata, mereka menyangka bahwa kezaliman di sini terkait dengan seorang hamba menzalimi dirinya. Ya. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, wa ayyuna lam yadlim nafsahu. Mereka berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat kezaliman terhadap dirinya? Iya. Nah, ini dari kesempurnaan ilmu para sahabat. Para sahabat itu tidak ada yang memuji dirinya. Tapi mereka selalu mengetahui bahwa diri itu ada kekurangan, kekeliruan yang dia lakukan. Karena itu mereka berkata, ya Rasulullah, siapa yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya. Jadi para sahabat menyangka tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Kezaliman masuk di dalam menzalimi diri.
Maka Nabi menjelaskan, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian sangka, yang kalian ucapkan. Iya. Tapi yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah kesyirikan. Ya, tidakkah kalian dengar kepada ucapan hamba salih yaitu Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah apa? Kezaliman yang sangat besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwa tafsir dari kezaliman di ayat ini keimanan yang tidak bercampur dengan kezaliman yang membawa keamanan dan petunjuk. Kezaliman yang dimaksud adalah apa? Adalah syirik akbar. Adalah kesyirikan. Iya. Jadi orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Maka dijanjikan di sini pahalanya, kebaikannya. Ulaika lahumul amnu. Untuk mereka keamanan. Iya. Untuk mereka keamanan. Jadi jamin untuknya keamanan. Keamanan di dunia dan keamanan di mana? Keamanan di akhirat. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa ini keamanannya di akhirat, hidayahnya di dunia. Ya. Tapi yang benarnya bahwa teks ayat berlaku umum. Karena al-amn pakai alif lam di sini lil jins. Ya. Dan ini berlaku mutlak pada segala jenis keamanan. Ya, diberi keamanan. Keamanan pada dirinya, keamanan di tengah keluarganya, keamanan di dalam negerinya, keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Iya, dia akan diberikan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Iya. Jadi disebutkan di sini dijamin untuk mereka al-ihtida, selalu berada di atas hidayah. Ya, selalu berada di atas hidayah. Baik. Jadi dua jaminan di sini. Baik, sisi pendalilan penulis tampak ya pada ayat ya. Bahwa di dalam ayat ini terdapat penjelasan keutamaan tauhid. Bahwa tauhid ini dengannya seseorang itu memperoleh al-amnu, keamanan, dan memperoleh al-ihtida. Ya, memperoleh al-ihtida. Dia selalu berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk. Iya. Nah, ini dari keutamaan yang sangat indah terkait dengan tauhid. Siapa yang menjaga tauhidnya dan tidak mengotorinya dengan kesyirikan apapun, maka dia pasti akan mendapatkan keamanan dan ihtida. Tapi keamanan dan hidayah ini ya, dia sempurna kapan? Kalau dia selamat dari syirik akbar, selamat dari syirik asgar, dan selamat dari menzalimi manusia. Kalau dia selamat dari tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan ihtida yang sempurna. Iya. Baik. Adapun kalau dia selamat dari syirik akbar, dia selamat dari syirik akbar, tapi dia tidak selamat dari syirik asgar, dan dia juga menzalimi, berbuat kezaliman, maka dia mendapatkan dari keamanan dan hidayah itu sekadar hal tersebut. Iya, dia tidak memperoleh kesempurnaannya. Jelas ya? Tidak memperoleh dari kesempurnaannya. Nah, ini yang dipahami dari ayat ini. Baik. Jadi selesai ya pembahasan ayat ini
terdapat di dalamnya uraian tentang bagaimana keutamaan tauhid itu, dan tauhid adalah sumber keamanan yang seorang itu selalu dijamin di atas hidayah. Jadi ini dua keutamaan kalau dicermati luar biasa pembahasannya. Iya. Luar biasa pembahasannya. Jadi seorang kalau ingin merasa aman pada dirinya, aman di tengah keluarganya, aman di dalam kehidupannya, perbagus saja dalam mempelajari tauhid. Perbaiki keberadaan dirinya dalam tauhid. Iya. Sebagaimana sebuah negeri, sebuah negara, apabila menghendaki keamanan, maka jalur keamanan itu dalam memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Negara manapun, walaupun dia maju di dalam segala perangkat keamanan dari sisi dunia, walaupun dia memiliki dari teknologi yang paling canggih di dalam sisi dunia, tapi kalau dia tidak perhatikan tentang tauhid dan keimanan, tidak akan dia peroleh keamanan. Iya. Tidak akan diperoleh keamanan. Karena Allah mensyaratkan keamanan itu dengan tauhid. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal salih bahwa mereka akan dimapankan di atas muka bumi. Apa dijadikan berkuasa di atas muka bumi, akan dimapankan kedudukannya di bumi, akan diganti rasa takutnya dengan keamanan. Tapi ada syaratnya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat apa? Tidak berbuat kesyirikan. Ya maka harus ada itu. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak akan ada keamanan di sebuah negeri. Iya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam awal kali beliau masuk ke Mekah, doanya apa? Iya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Dan jauhkanlah saya beserta keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Nah, ini konsekuensi keamanan harus ada. Kemurnian di atas tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Jelas ya? Karena itu kalau tidak ada dari tauhid di dalam sebuah negeri, itu tidak dipelihara, maka tidak akan tercipta keamanan. Dan negeri mana saja, kalau punya perangkat keamanan, lalu dia tidak ada perhatian di dalam membenahi keimanan dan tauhid masyarakatnya, ini namanya dia tidak memiliki konsep yang bagus di dalam menjaga keamanan. Sebab konsep keamanan itu sudah jelas. Dengan keimanan dan apa? Tauhid. Ini harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Harus dia jaga pada dirinya, dia ingatkan pada keluarganya, dia ingatkan di tengah negerinya. Baik.